Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman diberi kesehatan juga, diberi kemudahan juga untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke hukum internasional. Kira-kira minggu lalu anak-anak tahu nggak kita belajar apa? Nah, betul. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan perang dan perdamaian. Nah, maka minggu ini kita akan belajar terkait dengan hukum internasional. Kenapa sih kalian harus belajar hukum internasional? Yang pertama, Bapak sampaikan, teman-teman akan mengetahui bahwa kalian sekarang tuh sudah menjadi masyarakat global. Dalam artian, hukum internasional ini akan memandu jalannya kalian sebagai warga negara, sebagai berbangsa dan bernegara untuk tahu cara-cara berhubungan dengan negara lain. Jadi penting banget nih untuk kita belajar hukum internasional gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan pertamanya kita akan membahas dan membedah pengertian hukum internasional ini menurut para ahli. Di sini ada dari pendapatnya Emmerich, De Vattel, dan Hackford. Itu dia mengatakan ilmu pengetahuan adalah hak-hak yang terdapat di antara bangsa-bangsa atau negara-negara atau kewajiban yang bertalian dengan hak-hak tersebut. Sementara itu, menurut si Hackford, ini mendefinisikan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antar negara. Kemudian diperkuat juga dengan pendapatnya Brearley. Itu menggunakan istilah hukum internasional itu sebagai hukum bangsa-bangsa. Artinya, hukum bangsa-bangsa ini merupakan sekumpulan aturan-aturan dan prinsip tindakan yang mengikat atas negara-negara yang beradab dalam hubungan mereka antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, Oppenheim pun mengemukakan pendapatnya terkait dengan hukum internasional. Yang pertama, sebagai suatu sebutan untuk sekumpulan aturan-aturan kebiasaan. Kemudian yang kedua, sebagai traktat yang secara hukum mengikat negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, ini menurut Rebecca, itu mendefinisikan bahwa hukum internasional sekarang mengacu pada peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur tindakan negara dan kesatuan lainnya yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional, seperti misalnya organisasi internasional dan individu dalam hal hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, kurang lebih dari keempat pendapat ini itu sama-sama ada bersinggungan, ada sama-sama saling berkaitan. Nah, sekarang setelah Bapak menjelaskan kepada kalian tentang pengertian hukum internasional dari beberapa ahli, kira-kira ada yang bisa atau ada yang tahu nggak nih kesimpulannya apa nih dari keempat ahli tersebut? Ya, betul. Jadi kesimpulan daripada hukum internasional ini adalah suatu aturan atau kaidah hukum dalam lingkup internasional yang akan mengatur bagaimana cara berhubungan dengan negara lain, bagaimana cara bekerja, cara berinteraksi, cara bersosialisasi antara negara satu dengan negara yang lainnya. Jadi kira-kira seperti itu anak-anak. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah dan baik. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan hukum internasional. Nah, sejarah ini kita akan membahas dari perkembangan dari masa kuno sampai dengan PBB. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, masa kuno. Di sini masa kuno itu ada yang pertama
perjanjian traktat. Nah, perjanjian traktat ini ternyata sudah ada sejak 3100 sebelum Masehi, teman-teman. Ini perjanjian traktat itu di dalamnya antara dua bangsa, yaitu perjanjian bangsa Lagas dan bangsa Uma. Nah, perjanjian ini itu diikat oleh raja masing-masing gitu. Itu Raja Ramses II dari Mesir dan juga Raja Hutusili itu dari Hittites. Nah, menurut penyelidikan para ahli sejarah kuno, di masa perjanjian ini itu ditulis dalam bahasa Babilonia yang pada saat itu dipakai sebagai bahasa diplomatik nih anak-anak. Nah, demikian pula itu pada masa India kuno. Wah, ternyata India juga ikut andil ya dalam sejarah perkembangan hukum internasional ini. Nah, pada masa India kuno ini telah terdapat kaidah-kaidah lembaga-lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja nih. Karena kerajaan-kerajaan India itu telah mengadakan hubungan satu sama lain yang diatur oleh adat kebiasaan yang dinamakan kalau di sana itu desa dharma. Nah, hukum bangsa-bangsa di zaman India ini sudah mengenal yang namanya ketentuan yang mengatur perjanjian. Jadi ada kewajiban dari hak-haknya raja itu untuk membuat perjanjian atau ketentuan agar jelas nih, terutama yang mengatur tentang perang, yang mengatur tentang perdamaian juga gitu. Nah, di dalamnya itu ada antara kombatan dan non-kombatan. Kombatan itu seperti yang bakal diatur di dalamnya itu apa di dalam perang. Juga ketentuan mengenai perlakuan tawanan perang serta cara melakukan perang. Nah, itu di zaman India kuno. Sekarang kita beranjak ke zaman Yunani kuno. Ini dikenal dengan adanya negara atau kota atau polis atau state gitu. Jadi di masa Yunani kuno ini juga sudah berkembang nih hukum internasional. Nah, pada di Yunani kuno ini itu disebutnya intermunicipal law. Ini terdiri dari aturan-aturan atau kebiasaan yang sudah menjadi hukum. Misalnya, sifat tidak dapat diganggu-gugat pesuruh-pesuruh dalam medan perang. Terus juga keharusan pernyataan perang sebelum melakukan perang nih. Terus juga perbudakan tawanan perang. Tuh. Terus juga suatu utusan resmi dari suatu negara ke negara lain tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh disakiti, tidak boleh diintimidasi gitu jadinya. Nah, terus juga ada terkait dengan suatu utusan resmi dari suatu negara ke negara lain yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, prajurit yang gugur di medan perang harus dikebumikan dengan hormat. Pun para tawanan perang boleh ditukar satu sama lain. Di zaman Yunani kuno, betapa hukum internasional itu masih berpusat pada perang-perang yang memang masih terjadi pada saat itu. Kemudian kita beranjak ke Romawi kuno. Di sini itu istilahnya jus civil, itu hukum yang berlaku untuk para warga negara Romawi saja gitu. Tadinya. Nah, tapi dalam perkembangannya ternyata hukum-hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat Romawi saja, tetapi mulai dikembangkan dan juga mulai diadopsi dalam mengadakan hubungan dengan bangsa-bangsa lain gitu. Jadi semacam apa ya, hukum yang sebagai landasan itu bisa menjadi antara orang Romawi dan bangsa lain itu sama-sama mengatur hubungan mereka gitu. Jadinya terikat. Nah, ternyata di zaman Romawi kuno itu langsung beralih ke bangsa-bangsa Asia. Itu juga mereka pada bangsa-bangsa Asia ini, pada masa bangsa-bangsa Asia ini, itu ternyata juga punya sumbangan, punya adil yang bagus bagi pertumbuhan hukum internasional. Misalnya seperti Tiongkok, Champa, bahkan ada juga nih dari Indonesia, itu kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang telah mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya yang ada di Asia. Nah, demikian juga seperti Kerajaan Singosari maupun Kerajaan Majapahit ataupun kerajaan-kerajaan besar lainnya di Nusantara pada saat itu untuk menjalankan hubungan diplomatiknya dengan bangsa lain gitu. Nah,
Dan yang terakhir pada masa kuno ini juga ada peradaban Islam, teman-teman. Di sini peradaban Islam itu sangat penting juga dalam memberikan sumbangan bagi pertumbuhan hukum internasional. Ini pusat-pusatnya itu ada di Eropa. Itu antara lain di Spanyol, yaitu kota Cordoba dan Granada. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan abad 19. Pada abad 19 ini dimulai itu sebelum perjanjian Westphalia. Jadi pada perkembangan abad 19 ini dimulai sebelum perjanjian Westphalia. Itu dimulai oleh pemikir-pemikir hukum internasional. Yang pertama itu seperti Suarez pada tahun 1548 sampai 1617 itu di Spanyol. Dia itu mengatakan bahwa hidup dan berkembangnya tertib hukum internasional itu didasarkan atas terpenuhinya syarat-syarat yang lazim. Itu yang pertama, adanya kehidupan bangsa-bangsa dalam satuan politik yang berbentuk negara dengan memenuhi syarat-syarat kenegaraan atas dasar kebangsaan. Kemudian yang kedua, adanya hubungan antar negara gitu, yang satu sama lain dalam kedudukan saling berkaitan. Kemudian masih banyak lagi pemikir-pemikir yang ada pada sebelum perjanjian Westphalia. Kemudian pada zaman perjanjian Westphalia ini, ciri-ciri masyarakat internasional itu berdasarkan pada perjanjian Westphalia ini. Yang pertama, negara-negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. Kemudian yang kedua, hubungan nasional satu dengan lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat. Yang ketiga, masyarakat negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka, seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan paus sebagai kepala negara. Kemudian yang keempat, hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil oper pengertian lembaga hukum pada data hukum Romawi. Kemudian negara mengakui adanya hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, tapi menekankan pada peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini. Kemudian yang keenam, tidak adanya mahkamah internasional dan kekuatan polisi internasional. Kemudian, anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih menjadi perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan. Nah, itu jadi ciri-ciri yang pada perjanjian Westphalia ini, teman-teman. Kemudian, awal abad ke-20, ini ada konferensi perdamaian 1 dan 2. Konferensi perdamaian 1 dan 2 ini itu dengan pokok konferensi perdamaian 1 itu perdamaian yang nyata dan tahan lama. Kemudian poin keduanya itu penghentian makin bertambahnya persenjataan gitu. Nah, pada konferensi perdamaian yang kedua pada tahun 1907 di Den Haag, konferensi ini dihadirkan oleh 44 negara dan menghasilkan tidak kurang dari 13 konvensi. Yang pertama, konvensi mengenai penghormatan hukum dan kebiasaan dalam perang di darat. Yang kedua, konvensi tentang penghormatan hak-hak dan kewajiban negara atau orang-orang yang netral dalam perang di darat. Kemudian yang ketiga, konvensi yang berkenan dengan segala hal yang berhubungan dengan peperangan di laut yang jumlahnya tidak kurang dari 6 konvensi. Jadi kurang lebih konferensi perdamaian antara 1 dan 2 itu seperti itu. Kemudian beralih juga ke pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Ini dibentuk bersamaan dengan adanya konferensi perdamaian diselenggarakan di Versailles itu dekat Paris, yang diadakan oleh negara-negara yang sempat terlibat dalam peperangan. Nah, dari Liga Bangsa-Bangsa ini itu melahirkan persetujuan yang di dalam persetujuan itu disepakatilah negara atau organisasi internasional yang diberi nama The League of Nations atau Liga Bangsa ini. Kemudian beranjak juga ke Konferensi Paris. Ini diselenggarakan pada tahun 1928. Konferensi ini menghasilkan sebuah fakta dengan nama Briand-Kellogg Pact. Dinamakan demikian sebab fakta ini terbentuk di kota Paris dengan didasarkan atas usul bersama antara Briand, wakil Prancis, dan Kellogg, wakil Inggris. Nah, di sini juga pada konferensi Paris ini berisi perjanjian mengenai penolakan terhadap perang. Kemudian beranjak juga ke konferensi kodifikasi ini pada tahun 1930. Nah, ada 3 hal pokok yang dibicarakan dalam konferensi ini. Yang pertama, hukum tentang kebangsaan, nationality. Yang kedua, hukum tentang wilayah laut, territorial waters. Kemudian yang ketiga, hukum tentang pertanggungjawaban suatu negara atas kerugian yang diderita oleh orang asing yang ada dalam wilayah tersebut. Nah, yang terakhir itu terkait dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa
di awal abad ke-20. Organisasi ini, PBB ini mempunyai 4 tujuan pokok. Yang pertama, mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mempererat hubungan persahabatan antara bangsa berdasarkan penghargaan atas persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib bangsa mereka sendiri-sendiri. Yang ketiga, mengadakan kerjasama internasional dan kemanusiaan serta penyempurnaan penghargaan atas hak-hak manusia dan kebebasan dasar tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Dan yang keempat, itu menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah pusat penyelesaian tindakan-tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu perdamaian. Nah, demikianlah teman-teman terkait dengan definisi hukum internasional, terkait dengan sejarah perkembangannya. Betapa kompleksnya sejarah perkembangan hukum internasional ini mulai dari masa kuno sampai dengan pembentukan PBB. Ini merupakan hal yang harus kita pelajari, ini merupakan hal yang harus kita cermati agar kita bisa meromantisasi sejarah itu supaya kedepannya tidak akan pernah terjadi lagi hal-hal yang mungkin tidak baik. Jadi nanti teman-teman akan membahas lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya terkait dengan ruang lingkup hukum internasional agar teman-teman sebagai masyarakat global mampu memahaminya dengan baik dan mampu meneruskan estafet kebangsaan ini menjadi hubungan internasional yang bisa mencapai perdamaian dan keuntungan bagi uh, kepentingan nasional kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan anak-anak bisa memahaminya. Dan sekarang tibalah kita di penghujung pembelajaran. Semoga apa yang teman-teman pahami, apa yang anak-anak pahami, itu bisa menjadi bekal, bisa menjadi manfaat di kemudian hari. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.